ngomong ya? Ya udah bisa. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil belajar dari kelompok kami, yaitu tentang teori produksi. Anggota kelompok kami yang pertama ada Umaizi Sadam dengan NIM 1708 10 10 1218. Yang kedua ada Yulia Oktaviana dengan NIM 2008 10 10 10 42. Dan saya Ima Damayanti dengan NIM 2008 10 10 13 kali 5. Selanjutnya ada Nabil Maulana Abrori dengan NIM 2008 10 10 1132. Faris Firza Putra dengan NIM 2008 10 10 11 54. Dan ada Salma Faidatur dengan NIM 2008 10 10 10 82. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya. Baik, yang pertama adalah tentang teori produksi. Apa itu teori produksi? Jadi menurut beberapa buku, produksi dalam beberapa buku teori ekonomi mikro sering didefinisikan sebagai alat kegiatan untuk menciptakan guna. Dalam hal ini, guna berarti kemampuan, yaitu kemampuan barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan manusia. Pada umumnya, kita mengartikan produksi sebagai transformasi input menjadi output. Semua perusahaan ini memproduksi sesuatu, tetapi bukan itu saja. Kata produksi mencakup lebih dari sekedar manufaktur. Next. Arti secara umum yaitu produksi adalah proses menggabungkan input untuk membuat barang dan jasa, tetapi produksi juga menciptakan jasa. Bagaimana dengan input yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu? Ini termasuk tempat sumber daya serta hal-hal lain. Misalnya, untuk membuat buku yang sedang Anda baca, sebuah perusahaan bisnis menggunakan beberapa sumber daya, termasuk tenaga kerja, modal, dan tanah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Fungsi produksi dua input. Pada fungsi produksi dua input, perusahaan diasumsikan berada di pasar persaingan dan mudah mencapai produksi optimum. Secara sistematis dinilai sama dengan fungsi produktivitas marginal dan rata-rata. Fungsi produktivitas marginal merupakan tambahan output yang dapat diproduksi dengan menggunakan satu unit lagi dari input atau sumber daya produksi. Yang kedua, fungsi produktivitas rata-rata atau yang biasa disebut dengan produktivitas tenaga kerja. Karena ketika perusahaan dikatakan mengalami peningkatan produktivitas, maka dapat dikatakan bahwa output per unit tenaga kerja telah meningkat. Next. Kurva isokan. Kurva isokan ini hampir sama dengan kurva indiferen. Digunakan untuk menggambarkan kemungkinan adanya substitusi antar satu input dengan input yang lain. Penggunaan X1 dan X2 menghasilkan output di titik A dan dapat bergerak ke titik B. Jika X1 dan X2 ditingkatkan, maka kurva isokan akan naik dari Y0 ke Y1. Peningkatan terjadi karena penambahan dari X1 dan X2. Fungsi produksinya dinyatakan dalam bentuk seperti yang sudah tertera di PPT. Persamaan isokan secara umum dinyatakan dalam bentuk X2 sama dengan 1 per X1 dikali I kuadrat. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Yang selanjutnya, resiko dan ketidakpastian dalam produksi.
Produsen akan memaksimumkan keuntungan atau meminimumkan keuntungan berdasarkan kendala yang dipertimbangkan ketika perusahaan atau produsen menghadapi suatu kendala. Dalam membahas optimasi produksi, ada beberapa yang selalu diasumsikan, yaitu harga yang jelas bisa diobservasi. Informasi yang dimiliki oleh produsen terhadap pasar juga sempurna dan pembahasannya nyaris didasarkan pada lingkungan yang ideal sehingga keputusan optimum dapat dicapai dengan atau tanpa kendala produksi. Pada realitanya menunjukkan bahwa tidak seperti yang telah diasumsikan, banyak kendala ketidakpastian dalam kegiatan produksi yang dihadapi oleh perusahaan atau produsen. Ketidakpastian yang dihadapi oleh produsen seperti ketidakpastian harga, baik harga input maupun harga output. Selain itu, ketidakpastian produksi pun kerap dihadapi oleh perusahaan atau produsen, khususnya ketidakpastian produksi di sektor pertanian. Hal ini dikarenakan cuaca yang penuh ketidakpastian ini menjadi tempat bergantungnya sektor pertanian dalam berproduksi. Ketika produsen memasuki pasar, maka disitulah terdapat risiko dalam pemasarannya. Hal ini karena mengakses pasar juga berisiko pada perubahan harga output yang dikeluarkan produsen untuk mempengaruhinya. Ketidakpastian yang tinggi menjadi penyebab adanya risiko dalam finansial. Ketidakpastian ini melahirkan peluang tinggi untuk kelahiran profit yang dapat merugikan produsen. Next. Yang selanjutnya, elastisitas produksi. Elastisitas produksi menunjukkan besarnya laju perubahan volume produksi bila jumlah faktor produksi berubah pada laju yang konstan. Secara sistematis, elastisitas produksi dapat ditulis sebagai EP sama dengan persentase perubahan produksi dibagi persentase perubahan faktor produksi. EP di atas melambangkan ukuran persentase perubahan output sebagai akibat dari perubahan output dalam satu faktor tertentu. Bila EP lebih besar dari 1, maka perubahan tingkat input akan menghasilkan perubahan yang lebih besar. Jika EP lebih kecil dari 1, maka perubahan tingkat input akan menghasilkan perubahan kecil. Dan jika EP sama dengan 1, maka kenaikannya proporsional konstan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya apa saja sih elastisitas produksi? Pertama, ada elastisitas harga atau price elasticity, membahas perbandingan atau rasio persentase perubahan kuantitas suatu barang yang diminta atau yang ditawarkan dengan persentase perubahan harga barang lain. Ada dua macam. Yang pertama, elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah elastisitas perbandingan antara perubahan kuantitas barang yang diminta dengan persentase perubahan harga barang itu sendiri. Lalu yang kedua ada elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran atau IS, perbandingan persentase perubahan kuantitas barang yang ditawarkan dengan persentase perubahan harga barang itu sendiri. Lalu yang kedua ada elastisitas silang atau cross elasticity, membahas perbandingan atau rasio persentase perubahan kuantitas suatu barang atau X yang diminta atau yang ditawarkan dengan persentase perubahan harga barang lain atau Y. Yang ketiga ada elastisitas pendapatan atau income, membahas perbandingan atau rasio persentase perubahan kuantitas suatu barang yang diminta atau yang ditawarkan dengan persentase perubahan pendapatan atau income. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh penulis. Oke, untuk selanjutnya ini ada faktor produksi. Apa saja sih faktor produksi itu? Faktor produksi itu ada 4. Yang pertama ada tanah atau sumber daya alam, berasal dari alam dan telah disediakan oleh alam, yaitu meliputi air dan tanah. Yang kedua ada tenaga kerja manusia atau sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat dilihat dari kesehatan, kekuatan fisik, dan juga pendidikan manusia. Yang ketiga ada modal. Ada dua macam modal dalam faktor produksi. Pertama adalah modal real, adalah semua barang yang digunakan untuk menjunjung kegiatan produksi. Dan yang kedua adalah modal yang digunakan untuk membeli barang modal. Lalu yang keempat ada kecakapan tata laksana atau entrepreneurship, yang merupakan faktor produksi yang tidak dapat diraba, tetapi peranannya dibutuhkan untuk mendapatkan keuntungan. Next.
Lalu setelah dari faktor produksi, ada analisis faktor produksi. Yang terdiri dari yang pertama yaitu faktor produksi sebagai permintaan turunan. Terjadi jika permintaan terhadap suatu barang sangat tergantung pada permintaan terhadap barang lain. Contohnya adalah permintaan terhadap tenaga kerja tergantung pada permintaan barang dan jasa. Lalu yang kedua ada faktor produksi, substitusi, dan komplement. Bersifat substitusi jika penambahan penggunaan faktor produksi dapat mengurangi faktor produksi lain atau menambah faktor produksi lain. Hukum pertambahan hasil yang semakin menurun terjadi apabila penggunaan faktor produksi pada awalnya dapat memberikan penambahan hasil yang besar, tetapi semakin lama tingkat pertambahan hasil tersebut akan semakin menurun. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Nah, saya akan membacakan kesimpulannya di sini. Dalam teori produksi itu dikenal dengan ada yang namanya produktivitas. Nah, dalam teori produksi ini ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas. Yang pertama ada ekstensifikasi, yaitu peningkatan produktivitas dengan cara menambah jumlah faktor produksi yang digunakan. Yang kedua ada intensifikasi, yaitu dilakukan dengan cara memaksimalkan kapasitas faktor produksi yang telah ada. Yang ketiga terdapat rasionalisasi, yaitu peningkatan produktivitas dilakukan dengan cara mengeluarkan kebijakan yang akan meningkatkan efisiensi produksi. Dan yang terakhir ada standarisasi, yaitu membuat standar tertentu terhadap bentuk, ukuran, bobot, dan detail lainnya dari suatu produk. Jadi kesimpulannya, setiap kegiatan produksi hendaknya ditujukan untuk meningkatkan manfaat dari suatu materi. Produksi harus memperhatikan tata cara dan prosedur agar proses produksi dapat berjalan lancar dan menguntungkan. Nah, penggunaan faktor-faktor produksi sendiri secara efisien, terutama yang berasal dari sumber daya, bertujuan untuk menjaga keseimbangan alam. Penentuan upah harus didasarkan pada beberapa kriteria seperti kebutuhan hidup, produktivitas, dan kemampuan perusahaan. Untuk dapat mencapai titik maksimum dalam suatu produksi dan bisa berekspansi ke arah yang lebih luas, maka perlu adanya pengetahuan dan teori tentang produksi yang dapat membantu pihak yang membutuhkan pencerahan dan informasi untuk pengembangan perusahaan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.